Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan untuk semuanya, pada pembelajaran kali ini kita nanti akan belajar berkenaan dengan larangan minuman keras, judi dan pertengkaran, serta bacaan tajwid yaitu qalqalah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada bab yang kedua ini, kita nanti belajar berkenaan dengan menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Dalam dalil naqli, yaitu firman-firman Allah, sudah disampaikan secara jelas bahwa minuman keras, judi dan pertengkaran itu sangat dilarang, bahkan haram untuk dilakukan. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 90 sampai 91. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah surah yang kelima ayat 90-91. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa melihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 32. Ayat 90, 91 Al-Ma'idah itu menerangkan tentang haramnya minuman keras, berjudi. Kemudian Al-Ma'idah ayat 32 ini adalah berkenaan dengan pertengkaran. Oke. Selanjutnya berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Yang pertama adalah larangan minuman keras. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun rahul Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Banyak sekali kasus-kasus di antara kita di kehidupan di lingkungan kita ada sebuah pertanyaan, kalau seumpamanya digunakan untuk obat, itu bagaimana? Padahal itu jelas-jelas mengandung alkohol yang sangat tinggi atau khamr yang memabukkan. Maka lebih baik jangan menggunakan itu karena madharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Air putih itu asalnya adalah halal, tetapi menjadi haram ketika dia diminum dengan berlebih-lebihan, akhirnya dia mabuk. Itulah air putih yang akan menjadikan haram. Minuman keras di lingkungan kita itu banyak sekali, contohnya ada merek topi miring, kemudian Congyang, kemudian anggur yang kadar alkoholnya sangat tinggi sehingga mengakibatkan kecanduan, mengakibatkan mabuk, ketidaksadaran otak kita, dan itu akan membawa kita ke hal-hal yang negatif, bahkan akan menjadikan kita banyak mudaratnya. Kemudian yang berikutnya adalah larangan berjudi.
larangan berjudi. An Ibni Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardi faqad 'asallaha wa rasulahu rawahu Abu Dawud. Artinya, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Itu diibaratkan bermain dadu. Banyak sekali di lingkungan kita ada main dadu atau uplek, kemudian nomboi, mungkin di nomor apa, keluarnya apa, atau mungkin hal-hal yang sifatnya adalah berjudi, atau ada barangnya, ada aturannya, ada yang dirugikan. Itu dilarang oleh agama. Selanjutnya adalah berkenaan dengan larangan bertengkar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin muttafaqun alaih. Artinya, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci saling hasud, iri, dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Jikalau kita sesama manusia memalingkan karena pertengkaran, ketidakfahaman atau ketidaksesuaian keinginan akhirnya bertengkar, kemudian kita memalingkan, tidak mau berbicara dengan teman kita atau saudara kita atau orang lain selama 3 hari, maka pun besok di akhirat pun Allah pun akan membiarkan kita. Allah tidak akan mendekati kita, tidak akan mengurusi kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Murid yang saya banggakan, selanjutnya larangan minuman keras atau khamr. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol, memabukkan dan dapat menimbulkan ketagihan. Minuman keras maupun narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus maka akan berakibat pada penurunan kesehatan baik fisik maupun mental. Salah satu berikut yaitu orangnya biasanya malas makan, fisiknya lemah dan kekurangan gizi, hidupnya jorok sehingga terkena eksim, penyakit kelamin dan sebagainya, terkena penyakit paru-paru, hepatitis, sering sakit kepala, mual-mual, muntah, murus-murus, sulit tidur, kemudian gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, gangguan gerak dan keseimbangan tubuh, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga. Ini karena efek dari apa? Dari minuman keras, khamr, atau dalam bentuk apapun yang mengakibatkan kecanduan dan ketidaksadaran otak kita, sehingga otak kita tidak bisa terkontrol lagi. Maka kalau sudah kecanduan, sudah menggunakan narkoba, minuman keras, sudahlah tubuh kita sudah mulai digerogoti oleh penyakit, sehingga hidup kita tidak akan nyaman lagi, apalagi untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berkenaan dengan judi. Judi adalah kegiatan permainan
yang di dalamnya disyaratkan adanya suatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Perbuatan judi setidaknya mengandung 3 unsur, ada 3 unsur. Yang pertama ada materinya, mungkin uang, mungkin sejumlah hewan atau apalah. Yang kedua adalah adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun pihak yang kalah. Seumpamanya nanti dalam ini yang menang dapat ini, yang kalah berarti memberi yang menang. Kemudian yang ketiga adalah pihak yang menang mengambil harta sebagian atau seluruhnya atau kelipatannya dari materi yang menjadi taruhan. Sedangkan yang kalah akan kehilangan harta sehingga dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Itu kalau harta. Mungkin biasanya anak muda itu bermain futsal, bermain voli, atau bermain yang lain yang akhirnya mereka totoan. Nanti yang kalah harus membayar, harus mijeti, harus berangkang dan sebagainya. Itu sering terjadi. Maka jauhilah itu semuanya karena itu sangat merugikan baik bagi orang lain. Agama mengatur antar manusia, hubungan antar harmonis antar manusia sehingga tidak ada yang rugi dan dirugikan. Kemudian pertengkaran. Pertengkaran adalah ketidaksamaan pemahaman individu atau kelompok yang menyebabkan salah satu pihak ribut, bahkan menggunakan kekerasan. Perbuatan banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang ini, menimbulkan banyak dampak negatif misalnya kerugian baik berupa material maupun non-materi, merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia, menyebabkan terluka bahkan sampai meninggal dunia. Pertengkaran ini sering terjadi pada kawula muda karena emosinya itu masih meluap-luap. Seakan-akan apa yang dilakukan itu pasti kuat, padahal punya keterbatasan kemampuan fisik kita. Apalagi kalau mungkin disisipi dengan minuman keras, alkohol, maka emosi akan mudah tersulut sehingga sama temannya bertengkar, berkelahi. Akhirnya apa? Ya rugi sendiri. Wes bonyok. Terus engko di denda. Kalau urusannya sama polisi nanti ada perdamaian dan sebagainya. Kemudian rugi waktu, menghambur-hamburkan waktu. Dan mungkin juga punya kesan itu musuh saya itu. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada persatuan dan perdamaian antar mereka. Oleh karena itu, kaula muda yang saya banggakan, marilah kita hindari 3 hal itu, minuman keras, judi, dan pertengkaran. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya lebih baik memahami, kemudian harmonisasi dalam kehidupan beragama, kehidupan bersosial di masyarakat, di sekolah, dan di negara. Selanjutnya, cara menghindari perilaku minuman keras, berjudi, dan bertengkaran. Satu, yaitu cara menghindari minuman keras. Lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada. Jadi, diusahakan jangan berteman atau mendekati orang-orang yang mungkin punya akhlak yang jelek atau kegiatan-kegiatan yang jelek. Pasti kita akan lambat laun akan mengikutinya. Apalagi ini kawula muda ini yang sangat rentan karena baru mencari jati dirinya, memperbanyak teman, maka pilihlah
teman yang baik dan yang terbaik. Kalau kita punya teman yang tidak baik, maka silakan bagaimana kita mengajaknya untuk menjadi baik dan lebih baik. Kemudian lebih memperkuat pondasi agama dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka pondasi agama, kemudian belajar agama inilah akan menjadi tameng atau benteng diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif atau merugikan banyak orang, bahkan merugikan diri kita sendiri. Kemudian memperbanyak membaca buku dan mencari informasi betapa bahayanya minuman keras. Banyak sekali efek-efek atau hal-hal yang menyebabkan seorang itu mabuk minuman keras. Pasti emosinya mudah tersulut. Akhirnya tukaran, wis rugi waktu, rugi materi, terus masa depannya pun juga pasti akan suram karena peluang kemudian kesehatan pasti akan terganggu. Oke, kemudian cara menghindari perjudian dan pertengkaran. Bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia, jauhi teman-teman yang berakhlak buruk. Kalau kalian punya teman yang punya akhlak buruk, silahkan diajak. Bolehlah berteman dengan mereka, kemudian dengan misi mengajak mereka berubah menjadi orang yang berakhlak mulia. Kemudian jauhilah tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi. Ini jauhilah. Biasanya ini apa itu? Mungkin anak muda itu banyak temannya di biliar, bola sodok. Cobalah itu dijauhi. Silahkan jangan sering ke tempat yang berpotensi besar untuk berjudi. Lebih baik kita ke masjid, ke musola, ke ustadz kita untuk belajar agama. Seperti itu. Tanamkan dalam dirimu bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Karena ketika kita berperilaku benar, maka dampak positif akan menghampiri kita. Jangan mudah terprovokasi. Nah ini, anak muda biasanya sangat rentan, sangat sensitif, terprovokasi. Angger grudak, gruduk, rono, kancane melu rono, grudak rene, kancane melu rene. Akhirnya ya mudah terprovokasi. Jangan dilakukan itu. Kemudian hiasilah diri dengan zikir kepada Allah agar kalian senantiasa dapat terjaga dari amarah yang berlebihan. Maka kita harus selalu banyak berpikir kepada Allah, mengingat Allah bahwa segalanya ini adalah pemberian oleh Allah, maka kita harus syukuri. Dengan apa kita bersyukur? Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan menjauhi perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang negatif. Kemudian selanjutnya itu berkenaan dengan minuman keras, berjudi dan bertengkar. Silahkan jangan mendekati itu. Jangan mendekati minuman keras, jangan mendekati judi, jangan mendekati pertengkaran. Karena itu pasti akan memberikan maldorot kepada diri kita, bahkan orang yang ada di sekitar kita. Oke, selanjutnya kita akan belajar berkenaan dengan tajwid, qalqalah. Oke. Qalqalah. Qalqalah adalah bacaan atau lafaz dalam Al-Qur'an yang memantul, membalik. Jadi bacaannya dipantulkan. Ya. Dibagi menjadi dua yaitu zuhro dan kubro. Di pantulannya ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, dibagi dua. Yang pertama adalah qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Oke, huruf qalqalah ada 5. Yang pertama adalah qaf, kemudian ta, kemudian ba, kemudian jim, kemudian dal. Apakah huruf qaf, ta, ba, jim, dal tadi dibacanya baik disukun atau berharokat, tempatnya di mana akan diwakafkan atau tidak, itu nanti kita akan pelajari. Apakah kubro
apakah sughro, apakah tebal atau tipis. Oke, kita ke qalqalah sughro. Qalqalah sughro, cirinya yaitu huruf mati atau mati asli berharokat sukun. Yang kedua, bisa di tengah atau akhir bacaan. Pantulannya tipis atau tidak kentara atau tipis tadi, kentara ketoro. Oke, contohnya dari qalqalah sughro, huruf qaf. Iqra. Qafnya ini qaf. Nah, sukun di tengah. Maka bacanya agak pantulannya agak tipis. Iqra, iqra, iqra. Ya, itu. Kemudian contoh lagi qalqalah huruf ta. Madla'in. Madla'in. Ta sukun di tengah. Nah, ini di tengah nih, di tengah. Madla'in. Selanjutnya ba abwabun. Abwabun ini lihat sukun. Oke. Selanjutnya jim. Ajnihatin. Jim ini merahnya ya. Jim sukun. Matinya sukunnya di tengah. Ajnihatin. Selanjutnya dal. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid. Yalid ini dal sukun. Di sini masih ada walam yulad, lam yalid walam yulad. Dal sukun. Di sini dibaca qalqalah sughro atau dibaca tipis. Oke, selanjutnya adalah qalqalah kubro. Huruf hidup atau berharokat di akhir bacaan atau kalimat. Pantulannya lebih kentara atau tebal. Maksudnya huruf hidup itu berharokat ya, huruf ko, huruf to, huruf ba, huruf jim, huruf dal. Huruf-huruf ini, huruf yang dikatakan huruf berharokat hidup tadi. Oke, contohnya qalqalah kubra. Khalaqo. Ko, di wakof atau wakof berhenti. Khalaqu. Khalaqu. Qofnya pantulannya tebal, kentara atau kelihatan. Khalaqu. Selanjutnya to kasroh. Nah, bil qisti dibaca kalau diwakaf bil qist. To-nya pantulannya tebal. Bil qist. Ya. To-nya ini, to ini, nah, pantulannya tebal. Bil qist. Selanjutnya huruf ba. Kasaba. Ba-nya harokat fathah. Dibaca wakof kasab. 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 Nah, ini ba-nya tebal. Selanjutnya harojun. Harojun. Kalau di wakofnya haroj. Haroj. Jimnya itu tebal. Ya. Bisa berharokat fathah atau bisa berharokat domah tain seperti ini. Ketika dia di akhir kalimat atau akhir kata atau diwakafkan ya, maka dia dibaca tebal. Harojun. Haroj. Selanjutnya huruf dal. Ahadun. Ahadun. Nah, ini domah tain juga ini. Ahad. Dalnya pantulannya tebal. Ahad. Oke. Oke. Itu qalqalah ada dua, qalqalah sughro dan qalqalah kubro. Tipis dan tebal. Hurufnya ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Oke. Itu yang kita pelajari. Selanjutnya untuk penilaian, silahkan nanti tugas keterampilan menelaah bacaan qalqalah pada suatu surah
kemudian tugas pengetahuan mengerjakan soal mulai Google Formulir. Jadi nanti ada berbagai pertanyaan pengetahuan. Semoga ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk orang di sekitar kita, sehingga Allah betul-betul mengangkat derajat kita karena ilmu kita. Oke, itu tadi pelajaran berkenaan dengan larangan minuman keras, kemudian berjudi, dan pertengkaran. Kemudian ada satu bacaan tajwid yang kita pelajari yaitu qalqalah. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat, dan dari saya cukup sekian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang semuanya itu dari saya pribadi, dan kelebihan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.